Tidak ada hubungannya dengan konsep penebusan dosa dan seterusnya. Begitu, Oke. Bung. Oke. Saya mau tanya ke Om Suma. Ini tentang Al-Quran. Iya. Kenapa di Indonesia itu kita Silakan. dihafalkan dengan bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia? Cuma itu saja. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, nanti mengalami hal yang sama terhadap kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu kehilangan arah. Dari awal pertama original teksnya sampai hari ini itu kehilangan arah. Terjemahannya terlalu jauh menyimpang dari original teks. Tadi sudah kita bedah. Sehingga Al-Quran ini disebut firman Allah. Kenapa disebut firman Allah? Karena Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Terjemahannya itu bukan firman Allah. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang berupaya untuk mengetahui isi kandungan daripada firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah Al-Quran, bahasa Arab, sedangkan terjemahan yaitu bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan. Nah, sama seperti kitab saudara, itu tak ada firman Tuhan karena terjemahan. Terjemahan itu bahasa manusia. Jadi karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk akhir zaman sampai kiamat, maka Al-Quran harus tetap terjaga. Maka Al-Quran tetap dihafalkan menggunakan original teksnya. Dituliskan, disalin juga menggunakan original teksnya. Nggak bisa dihilangkan. Kenapa Al-Quran itu tidak dihilangkan bahasa Arabnya? Karena Al-Quran itu percaya diri menghadapi keadaan apapun. Al-Quran pasang badan. Dia kemudian sangat kemudian menantang zaman. Al-Quran itu tidak takut, ya, tidak takut ditinggal zaman. Al-Quran selalu pasang wajah, pasang badan. Seperti apapun modernnya kehidupan manusia, Al-Quran tetap akan berjaya di situ dan isinya tidak akan pernah bertentangan dengan zaman, perkembangan zaman, modernisasi dan seterusnya. Berbeda dengan kitab saudara. Semakin orang modern, semakin kitab saudara butuh diperbaiki, direvisi, dikoreksi. Contoh, jangan kitab. Prosesi yang terjadi kemarin, ada orang diarak, kemudian dicambuk, memikul kayu, lalu diarak di perkampungan keliling, dicambuk sampai dia dibunuh. Itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang kita ini, Gen Z ini, itu menertawakan hal kayak gitu. Itu menganggap sebagai lelucon, sebagai drama Korea aja sudah nggak bisa cocok. Bahkan selevel dengan film India saja itu sudah tidak relevan. Apatah lagi dikatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian diarak oleh manusia, lalu dicambuk oleh manusia, diludahi oleh manusia, ditampar oleh manusia, dibagi-bagikan pakaiannya oleh manusia, lalu ditombak oleh manusia, digantung oleh manusia, dibunuh oleh manusia, dan itu adalah pencipta langit dan bumi dalam rupa manusia. Itu sudah tidak bisa dicerna oleh Gen Z, anak-anak zaman now. Oke, terima Itu kasih bisa sudah lagi sampaikan. Saya mau bertanya lagi kepada Bang Suma Silakan. atau Om Suma. Di Al-Quran itu saya sempat scroll TikTok, itu sempat ada perkataan itu mendapatkan 72 bidadari itu dari seorang lelaki ketika masuk surga. Iya. Itu gimana? Sama itu? seperti Cerita itu gimana itu maksudnya? Iya. Oke. Jadi seorang laki-laki ketika dia di surga, dia adalah menjadi seorang raja. Kerajaan seorang laki-laki di surga itu tidak seluas Indonesia. Seorang raja saja di dunia ini, karena dia penguasa. Coba lihat raja-raja di atas muka bumi ini. Adakah kemudian mereka itu lebih dominan satu istri? Tidak. Daud istrinya berapa? Ratusan. Salomo istrinya berapa? Jadi raja-raja itu identik dengan kekuasaan. Jadi ketika laki-laki memiliki pelayan-pelayan, itu wajar. Itu kenikmatan, itu kebahagiaan. Seorang raja memiliki dayang-dayang, memiliki kemudian pelayan-pelayan, itu wajar, namanya juga raja. Nah, sedangkan hal ini sudah diajarkan juga oleh nabi terdahulu. Jadi contoh misalnya, minta maaf, saya potong dulu ya, ntar saya lupa.
Saya motong. Silakan. Jadi kalau istri kita nanti gimana itu? Apakah bersama bidadari atau gimana? Nah, sekarang istri nanti di surga itu menjadi permaisuri. Istri saya itu menjadi permaisuri. Permaisuri saya itu memiliki pelayan-pelayan. Itulah pelayan yang tadi. Dan istri saya tidak ada lagi cemburu, iri, dengki, hasad. Tidak ada lagi. Di surga itu tempat suci. Nggak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada gosip. Tidak ada. Yang ada hanya kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah sekarang, kalau bidadari itu cantik, istri soleha itu jauh lebih cantik. Makanya dikatakan bahwasanya bidadari itu hanya pelayan saja. Dia itu adalah pelayan saya dan pelayan istri saya. Ketika kami ingin melakukan sesuatu, pelayan-pelayan kami ini yang melayani. Cobalah, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, kemudian pelayan-pelayan Anda itu adalah bidadari, kira-kira bahagia nggak Anda? Bahagia. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya biologis, kan ada permaisuri yang jauh lebih cantik daripada bidadari. Makanya kewajiban laki-laki itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan pelihara istrimu. Makanya istri itu harus dipelihara menjadi wanita soleha, istri yang soleha. Supaya apa? Supaya dia menjadi wakil kita nanti di surga, menjadi pendamping kita, menjadi permaisuri kita nanti di surga. Makanya kewajiban kita itu membina istri kita. Di dalam Al-Quran jelas itu. Peliharalah dirimu, setelah kamu pelihara dirimu, maka pelihara istrimu, pelihara anak-anakmu, pelihara cucu-cucumu, agar kalian beserta bersama masuk dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Jelas itu. Ya, oke. Terima kasih. Terus saya jujur, saya dari Manado. Saya cuman di Manado kan itu toleransinya tinggi. Terus saya cuman dengar dari Jakarta di mana kenapa gereja-gereja tidak boleh dibangun, sedangkan di Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa tidak melanggar apa orang membangun apa tempat doa lah gitu. Iya, Bung. Anda di Manado. Baru-baru saya dapatkan laporan umat Islam di suatu tempat itu mereka didemo gara-gara mendirikan musola. Di sini tidak ada demo gara-gara musola. Di sini mau musola, di sini didirikan apapun terjadi. Oke. Kakak saya saja dia menikah dengan orang Muslim, dia masuk Muslim. Di sini toleransinya tinggi, tidak ada membeda-bedakan agama. Oke, gini kawan. Jadi kebiasaan dari keadaan yang saya lihat seperti di Makassar aja dulu. Kemarin itu hari apa saya dari gunung, saya lewat belakang bang. Ada di situ tanah lapang luas sekali di daerah sebelum Carangki, sebelum Sipur. Sebelum Sipur, teman-teman Makassar pasti tahu yang saya maksud. Di situ ada tanah lapang dikelilingi oleh kebun singkong. Di tengah-tengahnya ada gedung. Gedung itu berdiri dengan kokohnya dan itu gereja. Saya yakin sepenuh hati petani-petani yang ada di sekitar gereja itu Muslim semua, orang Bugis Maros. Tapi di situ berdiri gereja. Sama di belakang rumah saya juga. Namanya Laikang. Nah, teman-teman yang mendengarkan saya pasti tahu. Anda masuk ke asrama haji lurus ke dalam di Laikang sana, lepas kemudian Laikang, Anda akan menemukan sebelah kiri gereja Batak. Saya yakin kiri kanan daripada gereja itu adalah orang Makassar, Bugis Makassar. Tidak ada orang Batak di situ. Gereja berdiri. Di tengah-tengah orang Bugis, gereja berdiri. Tengah-tengah orang Makassar, gereja berdiri. Di mana-mana gereja ada berdiri. Bahkan di kampung halaman saya gereja bertaburan. Tapi jemaatnya tak ada. Jadi istilahnya mereka bikin kandang dulu. Umat Islam bagi mereka itu adalah domba sesat. Mereka bikin kandang, domba sesatnya nanti belakangan.
Yang penting ada kandang dulu untuk mengajak kemudian domba-domba yang berkeliaran di luar itu masuk ke dalam. Itu prinsipnya dalam agama saudara. Makanya karena prinsip ini yang dibangun, makanya banyak kemudian yang melanggar. Sembarang yang tadinya ruko, tiba-tiba mereka bikin kebaktian. Tadinya ruko penggunaannya isin-isinnya untuk jualan. Lama-lama kebaktian, lama-lama ada simbol salib di depan, lama-lama menjadi gereja. Makanya di demo. Negara kita ini adil. Oke. Negara kita ini adil. Terhadap umat Islam adil, terhadap umat Kristen adil, adil di Indonesia ini. Cuman ada di antara kita ini yang culas. Contoh, tahun 2016 saya ditelepon oleh teman saya yang ada, mohon maaf, di satu wilayah di Indonesia ini, Tolikara. Masjid dilarang diadakan Idul Fitri. Coba, alasannya ada muhtamar besar, gereja muhtamar besar kemudian diadakan di sana. Maka Idul Fitri ditiadakan, lalu kemudian masjid tidak boleh. Apa yang terjadi? Masjid kami dibakar di Tolikara. Itu tahun 2016. Saya ditelepon langsung salah satu teman saya di sana. Jadi tidak ada alasan seperti itu, Bang. Susah gereja, ya susah karena licik cara mendirikan rumah ibadahnya. Ya, Tidak ada sinya, sama. Sama yang kami bubarkan. Yang kami bubarkan, teman-teman dari Arimatea juga tutup. Tadinya ruko, bukan tempat ibadah. Tiba-tiba kemudian mereka jadikan sebagai gereja. Ya pasti protes lah warga di situ. Kalau mau mendirikan gereja, tancapkan dulu setelah isin-isinnya sudah jadi, tancapkan dulu di situ akan dibangun gereja, nomor isinnya ini. Ini enggak. Tadinya ini tiba berubah. Kok langsung haleluya di dalam ini? Ya warga marah lah. Pasti nggak terima. Saya mau tanya lagi ke Bang. Silakan. Izin ini ya Bang ya Bang. Iya, Bang, Bunda Rahma, silakan. Ini bukti saudara seorang mu'alaf. Saya lihat. Ya, jadi jangan kau asal ngomong Bang ya. Ini seorang mu'alaf Kan nih. ini saya cuma dengar dari berita. Kamu dengar dulu supaya kau nggak bawa-bawa lagi fitnah ya. Dia bangun musola di samping rumahnya nih. Ini rumahnya dia sambung dengan musola karena dia mu'alaf. Ini di Sulawesi Utara ya, di tempatmu. Dia membangun tapi dia ditolak. Dia didemo padahal rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri nih. Itu bukti ya, bukti. Jadi jangan kau fitnah. Lanjut. Di sini saja gereja sama masjid saja berdampingan. Ini gereja sama gereja berdampingan Bang, 6 susun Iya. Bang, kayak rumah susun Bang. Jadi kalau abang mau baca berita, coba abang sesekali main ke Google Maps. Besarin. Pergi abang ke Azalea Raya, izin ya. Iya. Jangan termakan pembakaran di gereja Bang. Kalau abang pergi ke Google Maps sekarang, ini tahun 2025 ya. Jalan Azalea Raya, ini ada di Bekasi. Tengok Bang. Mulai dari GPIB Harapan Baru ini sampai ke ujung sana, ya, sampai ke HKBP, dalam satu pagar yang sama, ini gereja semua nih Bang, 6 susun Bang. Nempel-nempel lagi gerejanya Bang. Jadi jangan dikira kalian itu dipersulit, tidak. Kalian kalau dikasih izin pun kayak gini juga Bang, lunjak langsung 6 susun tuh, udah kayak rumah peta Bang. Terus Padahal jemaat cuma 2 orang. Iya Bang, ini satu pagar yang sama, di parkiran yang sama, tapi ibadahnya beda atap, padahal Tuhannya sama. iya, oke, paham. Jadi jangan Jadi saya di-framing mau Bang tanya ya, lagi kalian ke- dipersulit Bang ya. Kalian dikasih abang izin, sekali ya dikasih semua. izin langsung dirikan 6 atap loh Bang. Iya, saya mau tanya lagi, itu kan sempat sebelum ibadah Paskah ini kan, saya dengar berita dari TV One, Metro TV itu tempat ibadah di rumah saja diusir sama agama Islam katanya dari berita. Itu Di mana itu? Saya Di sempat mana itu? Di mana itu kejadiannya? Bawa, kalau Saya- kau mau bawa di sini pernyataan, tolong kasih bukti. Jangan bacot, kasih perbuktinya Bang, bawa data-datamu. Bang, gini Bang, aku izin masuk teman-teman. Bang, kalau kita kutip beberapa kalau abang mau bukti tentang kelakuan umat Kristen, mungkin saya sebut saja oknum, itu banyak Bang, tumpah-tumpah Bang. Jadi kalau abang sekarang membuka mulut abang berbicara
oknum nanti bang sampai hari kiamat gak bakal selesai. Karena apa? Setiap umat agama itu punya oknum. Yuklah kita balik ke substansi diskusi. Kita kan di sini mempertahankan tentang iman bang. Abang yang tidak paham tentang kekristenan tanya sama kami. Abang nggak paham tentang Islam pun tanya sama kami. Kalau mempermasalahkan kelakuan oknum banyak banget bang. Mau bukti? Oke, lanjut. Lanjut bang. Penjajah itu agama apa kira-kira penjajah ya? Penjajah 3.500 tahun tuh. Udahlah kalau Lanjut. bicarain oknum mah, bicarain oknum nggak ada habisnya. Sorry, saya mau tanya lagi. Ini mengenai iman. Kan saya dari kecil, dari SD sampai SMP itu saya tinggal di lingkungan Islam. Terus saya kalau mau sore-sore begini, mau teman bermain, kan agamanya teman saya Muslim, itu ke musola, ke masjid, saya ikut duduk di samping, dengerin, lihat. Baru, sorry ya kata-kata saya, soalnya kan saya Manado, jadi agak susah kalau bahasa Indonesianya, agak susah. Itu kan saya sama temannya lagi sholat, saya di masjid duduk sambil dengar, lihat. Terus ketika saya mengenal Bambang Nursena dengan sejarah yang ada dalilnya, saya kayak lebih percaya dibohongi sama umat Muslim atau dari Al-Quran. Sejarah apa bang yang dibawa Bambang Nursena? Sebutkan. Ya, sejarah tentang Apa tuh? Al-Quran. Gimana tuh sejarah Al-Quran? Coba tanyakan ke kita biar kita luruskan. Saya saya cuman baca berita dari HP saya, nggak bisa saya simpan-simpan. Kalau begitu saya akan simpan lagi kalau bisa masuk ke sini lagi. Saya bisa buktikan kebohongan Bambang Nursena bang sekarang juga. Coba saya mau dengar. Bambang Nursena itu ngeklaim bahwasannya lafaz la ilaha illallah itu udah diucapkan Kristen Arab sebelum Islam. Itu bisa saya bantah itu. Terus abang kasih ingat saya itu. Abang pernah dengar nggak? Abang pernah dengar nggak? Iya. Soal dia itu bilang bahwasannya ungkapan la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum Islam. Pernah dengar nggak? Sorry, saya kurang paham itu. Jadi kalau kita buka di YouTube, ini mohon maaf ya, Alfi tampilkan aja bahwasannya Pak Bambang Nursena itu dia itu ngeklaim la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum eksistensi Islam di abad ke-7. Nah, masalahnya dalil yang dia bawakan itu ada di 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Ini tokohnya nih. Alfi tampilkan aja nih orangnya. Betul nggak Pak Bambang Nursena itu yang ini? Ini kan orangnya kan? Iya. Betul? Betul ya? Ini orangnya ya. Iya. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus, pasal 8 nomor yang keempat, la ilaha illallah itu udah ada di sana katanya. Di dalam Bible yang berbahasa Arab, padahal nggak ada. Gitu loh. Besarin teman-teman Alfi-nya. Saya kecilin aja. Siapa nih moderatornya? Tes moderator. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Nah, ini ya, dengan thumbnail Bambang Nursena la ilaha illallah, ya, itu dia mengutip 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Dan kalau kita lihat pula, menurut pemaparan Burita Wahyu misalnya, la ilaha illallah pada sarapan pagi Biblika, Burita Wahyu pun sama. Ya, Burita Wahyu ini konon katanya adalah murid Pak Bambang Nursena itu langsung, atau murid Pak Bambang Nursena itu sendiri. La ilaha illallah diucapkan umat Kristen Arab sebelum era Islam katanya. Ini sama nih, Burita Wahyu sama Pak Bambang Nursena nih. Yang kami gaung-gaungkan selama ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, diklaim sama Kristen bahwasannya Arab
dengan umat Kristennya lebih dulu mengucapkan hal tersebut daripada Islam. Mereka mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 nomor yang ke-4, pada teks Yunaninya Odes Theos Eimi Heis, itu pada bahasa Arabnya ada kalimat la ilaha illallah di sini. Nah, sekarang kita buktikan. Pada 1 Korintus 8 nomor yang keempat, memang ada nggak ungkapan tersebut? Langsung kita ke Bible, Bang. Kita buka 1 Korintus 8 tadi. Nih ya, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus ke-8 nomor yang keempat, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain daripada ilah yang esa. Kalau kita lihat di teks Yunaninya, memang benar ada kalimat Odes Theos Eteros Eimi Heis. Ada. Odes Theos Eteros Eimi Heis-nya ada. Namun kalau kita lihat pada Bible yang berbahasa Arab, ada nggak ungkapan la ilaha illallah? Nggak ada. Yang ada itu apa? Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Mohon maaf kalau abang nggak tahu bahasa Arab ya, saya maklum abang cuma tahu bahasa Indonesia, saya maklum. Namun yang diklaim oleh Pak Bambang Nursena dan Bu Rita Wahyu tadi, lafaz la ilaha illallah ini sebenarnya kan di sini berbunyi wa an la ilaha illallahul ahad. Ya kan ya? Yang dipaparkan pada sarapan pagi Biblika ini. Faktanya bahasa Arabnya nggak gitu cuy. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Nggak ada la ilaha illallahnya. Oke. Jadi Pak Bambang Nursena itu telah berbohong, Bang. Sorry Bang, saya bukan apa ya, saya masih maklum, masih cari mengerti. Jadi Pak Bambang bisa baca Yunani, saya pun bisa baca Yunani. Pak Bambang bisa baca bahasa Arab, saya pun bisa baca bahasa Arab. Sekarang kenapa Pak Bambang yang nggak berani muncul ke permukaan, saya berani gitu loh. Dia cuma monolog doang di YouTube. Coba kalau Bang Cendis punya akses terhadap Pak Bambang Nursena, ajaklah dia kemari, diskusi. ya saya Jangan cuma nonton karena saya dari kecil doa makan saja umat Islam saya hafal dari kecil, tapi setelah besar sudah lupa. Makanya itu, abang sosok tokoh yang menjadi pemandu tour guide doang, abang kira dia keren. Dia cuma pemandu wisata, Bang. Gitu loh ya. Jadi kalau abang bilang, oh saya nggak percaya sama umat muslim karena saya nonton Pak Bambang Nursena, saya pun nggak percaya sama Pak Bambang Nursena yang abang percaya itu loh. Nah, oke, itu saya clear ya, saya anggap clear itu. Saya mau tanya lagi tentang